Ya. Nah, eh, di hadapan Anda ini ada rencana pembelajaran selama 1 semester. Ya. Formnya ini itu tanggal formnya diberlakukan tahun 2012, jangan lihat tahunnya. Ini tetap update, ya, isinya yang penting. Tapi formnya ini dibuat tahun 2012, bukan kontennya dari tahun 2012, salah itu. Ya. Jadi ini lingkungan bisnis semester 5, kodenya ada, dosennya ini saya sendiri ya. Hanya kita lihat capaian pembelajaran. Jadi ketika Anda selesai perkuliahan di lingkungan bisnis ini di minggu ke-16, ada 3 tujuan yang kami harapkan Anda mampu ya, mencapainya. Pertama, Anda bisa mengidentifikasi tujuan organisasi bisnis beserta juga stakeholder-nya dan juga prinsip dasar tata kelola dari bisnis tersebut. Yang kedua, Anda memahami hubungan organisasi dan lingkungannya serta perubahan-perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, Anda bisa mengevaluasi, ini yang paling penting. Jadi, mulai dari teori, dan terakhir yang ketiga, Anda bisa mengevaluasi, Anda bisa mempraktekkan langsung melalui evaluasi lingkungan sebuah organisasi bisnis. Nah, ini akan dijadikan tugas. Dan bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi keputusan organisasi. Jadi yang ketiga ini sebetulnya capaian terakhir. Pada minggu pada minggu pertama hari ini, sebetulnya cuma 2 materi ini yang akan saya sampaikan. Pertama itu RPS, yang kedua terkait proyek kelompok atau proyek semester. Itu membuat paper simulasi analisis lingkungan bisnis. Ya, nanti akan saya jelaskan singkat. Minggu kedua, itu kita masuk ke modul ke-1, modul pertama, itu dengan judul organisasi bisnis dan lingkungan bisnis. Saya akan sampaikan pada minggu ini juga, supaya makanya agak padat hari ini sebetulnya, sampai jam 7:30. Minggu ke-3, ya, itu kita tentang lingkungan bisnis Indonesia. Materinya sudah ada di e-learning, silakan mungkin minggu depan kita tidak perlu tatap muka lagi. Anda silakan saja cek di e-learning, materinya ada, materi penunjangnya juga ada, dan tugasnya mohon dilaksanakan. Minggu keempat, saya usul ini kita akan ketemu lagi, kita akan bahas tentang CSR dan mungkin review terkait materi-materi sebelumnya. Sebelum di minggu kelima kita akan quiz. Ya. Quiznya online, silakan Anda isi, saya cuma atur waktunya kapan Anda bisa ngisinya. Minggu ke-6 kita bicara soal lingkungan ekonomi bisnis, terutama dari lingkungan ekonomi global, ya, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Minggu ke-7 kita ngomong soal bisnis dan masyarakat, business and society. Di situ ada culture segala macam. Materinya juga sudah ada semuanya. Minggu ke-8 kita akan ada ujian tengah semester atau mid semester. Ini online juga, waktunya dibatasi. Silakan Anda datang, masuk ke e-learning dan isi langsung di situ. Minggu ke-9, ya, tapi minggu ke-7 kita akan ketemu dahulu, ya. Jadi minggu pertama, minggu keempat, minggu ke-7 kita tetap muka juga. Minggu ke-8 ujian tertulis saja. Minggu 9 online lagi, ada tentang lingkungan politik, kita akan bahas ini. Materinya belum ada, akan saya siapkan dahulu. Minggu ke-10 kita ada sistem keuangan di Indonesia. Minggu ke-11 ada lingkungan legal. Ya. Ini minggu ke-11 kita akan ketemu lagi, kuliah lagi. Ya. Minggu ke-12 saya akan kasih film, studi kasus film dokumenter tentang bisnis dan lingkungan. Jadi ini ada perusahaan bisnis perkebunan sawit. Itu ada beberapa film yang akan saya sampaikan, satu film saja. Nanti ada seluruh analisis. Ya. Minggu ke-13 kita masuk ke privatisasi. Ya. Lalu minggu ke-14 kita masuk ke globalisasi, iklim globalisasi, dan minggu ke-15 mungkin kita akan tatap muka, kita akan bahas tugas paper Anda, dan minggu ke-16 kita puas. Jadi komplit ada di sini. Semuanya ada juga di dalam
Ini sistem informasi akademik, e-learning. Mana e-learningnya ya? Bentar. Oh ya. Kita akan masuk ke ya. Bisa dilihat ini e-learning ya. Kelihatan nggak e-learningnya? Ya. Jadi ini minggu per minggu sudah disusun di sini. Ini minggu pertama. Ini saya baru masukkan ininya, linknya. Nah, mulai minggu ke depan ini akan saya sampaikan, tapi mungkin saya tidak akan sampaikan video. Silakan Anda tonton sendiri saja di e-learning ini, dan ada esai. Mohon diisi esai. Ini bukti kehadiran Anda ya. Per orang harus, ini soalnya mudah-mudah saya buat, lebih kepada penalaran Anda terhadap materi kuliah yang ada di sini. Minggu ketiga itu ada modul kedua lingkungan bisnis Indonesia. Silakan Anda lihat saja, dan ada video juga di sini. Silakan Anda lihat, tonton, dan ada esai juga. Tanggal 19 Oktober jadwal kita selanjutnya itu adalah tetap muka di tanggal 19 Oktober ini. Saya akan review ulang minggu 1, 2, dan 3 di sini, dan kita persiapan untuk kuis juga minggu keempatnya. Lalu minggu kelima, keenam, minggu keenam ini akan ada juga tatap muka lagi ya, tentang lingkungan bisnis global dan bisnis masyarakat sebelum kita UTS. Saya baru sampai situ menyampaikan materi, nanti akan saya tambahkan lagi. Hanya saya akan masuk ke paper, ini tugas kelompok. Ya. Jadi tugas project semester Anda itu ini, ya, dan dipaparkan pada pertemuan ke-15. Nah, hanya pada minggu ini saya minta Anda untuk pertama membuat dulu kelompok. Anggotanya maksimal 4 orang, karena ini ada 8, saya pikir 2. Tapi kalau misalnya ada yang pengen berdua saja silakan, ini maksimal. Ya. Nah, saya harapkan, tapi jangan sampai meninggalkan kawan juga. Kalau ada satu ya ajak aja lah. Ya. Jadi maksimal 4 orang, nama-nama kelompok mohon diisi di bawah sini. Ini sudah banyak nama-nama dari kelas lain, ya silakan diisi. Dan setelah Anda milih kelompok, Anda pilih salah satu bisnis yang ada, yang saya tentukan di bawah ini. Anda bisa masuk ke perusahaan properti perumahan, Anda bisa masuk ke perusahaan pertambangan batu bara, atau masuk ke perusahaan perbankan, asuransi, ke perusahaan hotel juga bisa, ya, dan perusahaan transportasi, bisa udara, laut, darat, juga perusahaan retail, ya, dan perusahaan e-commerce. Nah, ini yang poin 1 dan 2 harus Anda lakukan pada minggu ini untuk persiapan. Ya. Nah, nanti proyeknya itu Anda membuat analisis lingkungan bisnis, dan itu membuat paper itu maksimal saya minta jangan lebih 10 halaman. Ya, karena saya malas juga bacanya nanti. Jadi harus singkat, padat, dan jelas untuk menyampaikan analisis lingkungan bisnis ini terkait perusahaan-perusahaan yang di atas. Mohon ini didiskusikan setelah kuliah, ya. Nadia mungkin yang baru sama Pak Firmansyah, silakan share nomor teleponnya di chat ini ya, supaya ketua kelasnya memasukkan Anda ke dalam grup WA mungkin. Ya. Itu dua hal yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi modul ke-1? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Ini ada yang keluar kayaknya. 1, 2, 3. Kalau tidak ada, saya izin untuk
menyampaikan langsung ya, terkait dengan materi kita modul yang pertama. Ya. Ini sudah ada materinya di e-learning, silakan Anda buka. Saya akan brief saja karena waktu kita sampai 7:30. Ya. Ada yang S1 tapi masih S1 ya. Ini mungkin pernah Anda temukan waktu pelajaran kuliah di ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini adalah gambar siklus kegiatan ekonomi. Ada 3 aktor ekonomi yang aktif di sini, ya, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga rumah tangga. Saya ingin ajak Anda dahulu untuk melihat bagaimana interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan. Karena ekonomi ini adalah cabang ilmu sosial, pasti sosial itu kaitannya dengan interaksi. Nah, di sini ada interaksi antara perusahaan dengan rumah tangga, masyarakat. Ya. Bayangkan Anda sekarang sebagai manajer bisnis, jadi berada di sisi perusahaan, bukan di masyarakatnya. Ya. Tugas bisnis perusahaan adalah, pertama, dia akan mencoba mencari sumber daya yang ada di rumah tangga masyarakat yang tidak termanfaatkan, lalu dia akan beli di pasar faktor produksi ini. Ya. Ini yang namanya sumber daya manusia, sumber daya alam, tanah, gedung, ruko, segala macam itu yang tidak menghasilkan, tidak memberikan nilai, akan diolah oleh si bisnis perusahaan ini. Nah, yang kedua, ketika dia olah semua sumber daya itu, dia akan menghasilkan yang namanya produk barang dan jasa. Ini dia alokasikan atau distribusikan ke pasar barang, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Ya, jadi bolak-balik seperti ini. Di lain pihak, ketika rumah tangga memberikan faktor produksi kepada bisnis, si bisnis akan memberikan sejumlah uang. Ya, kalau dia dapatnya sumber daya manusia, pasti dia akan bayar gaji atau upah. Kalau dia dapatnya gedung ataupun tanah, dia akan bayar sewanya berapa. Ya. Uang ini dipegang oleh rumah tangga. Digunakan untuk apa? Uang ini digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di bawah ini. Bolak-balik. Ya. Nah, ketika Anda berada di sini, di perusahaan, pikiran Anda sebagai manajer adalah, mengapa Anda melakukan itu, kan? Kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dilakukan kenapa? Gara-gara si pengusaha ingin cuma satu, kata kuncinya, ingin mendapatkan keuntungan atau laba profit. Artinya apa? Uang yang dia keluarkan di pasar faktor produksi harus lebih kecil dibandingkan uang yang didapatkan dari pasar barang dan jasa. Itu makanya dia dapat untung. Nah, Anda bayangkan dengan siklus ini, kejadiannya, kalau si pengusaha seperti itu kejadiannya, otomatis si rumah tangga ini pada satu titik, lama-kelamaan, dia akan mendapatkan uang yang sedikit. Mengapa? Bisnis bayar uangnya kecil, tapi dia mendapatkan uang yang banyak dari pasar barang dan jasa. Ya. Siapa yang mendapatkan kerugian, otomatis rumah tangga dapat rugi karena uang yang dikit, dia tidak bisa lagi konsumsi. Siapa lagi yang dapat kerugian, tentu saja si perusahaan akan dapat rugi juga. Mengapa? Lama-kelamaan barang dan jasa yang dihasilkannya di sini tidak mampu dibeli oleh si rumah tangga konsumen. Nah, itulah maka muncul ketika si pengusaha tujuannya cuma nyari untung laba, otomatis dia butuh yang namanya nilai-nilai etika. Ya. Etika itu adalah seberapa pantas dia membayar faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga. Jadi kita tidak bisa ngomong soal profit saja di sini. Nah, inilah makanya kita perlu
menganalisis lingkungan bisnis. Ketika si pebisnis manajer memutuskan suatu kebijakan manajemen bisnis, apa dampaknya terhadap pemerintah, apa dampaknya terhadap rumah tangga, dan terakhir pasti apa dampaknya terhadap diri dia sendiri. Inilah makanya kita belajar lingkungan bisnis. Ya. Ini beberapa pendapat ahli tentang definisi bisnis, silakan dilihat, dibaca saja ya. Cuma saya hanya ingin menggarisbawahi ADCG. Saya hanya ingin menggarisbawahi mengapa bisnis atau seorang manajer bisnis melakukan kegiatan-kegiatan tadi, karena satu kata, ingin cari untung, cari profit. Itu saja, tidak punya yang lain. Ya. Kita lanjutkan lagi. Dalam bisnis juga itu punya berbagai hal. Jadi ketika Anda masuk bisnis sebagai manajer atau pemilik bisnis, ada 3 hal yang bisa membuat Anda mendapatkan profit. Pertama, Anda bisa jadi pebisnis yang acquiring raw materials, artinya cuma mengumpulkan bahan baku. Atau yang kedua, Anda mengolah bahan baku tersebut menjadi produk bahan baku menjadi produk barang dan jasa. Atau yang ketiga, Anda tidak melakukan proses-proses produksi, tapi Anda hanya mendistribusikan produk tersebut ke konsumen. Ini semua mendapatkan nilai lebih keuntungan. Nah, saya gambarkan di sini, di gambar samping ini. Pertama ada bahan baku. Ya, ini kebetulan ini adalah tahu bahan bakunya apa ini? Ya, besi ya. Lalu ada supplier yang hanya mengumpulkan bahan baku tersebut, lalu diolah di pabrik menjadi barang dan jasa. Lalu dari barang dan jasa didistribusikan melalui mobil truk ini, lalu nyampe ke customer, pelanggan atau agen yang mengumpulkan barang dan jasa tersebut, lalu baru masuk ke consumer. Anda bayangkan tahap-tahapan ini pasti ada nilai tambah. Contoh, kalau bahan bakunya di sini 500, si supplier nerima barang, misalnya dia beli 500. 500 dijual ke pabrik, manufacturer, tidak mungkin 500. Harus ada keuntungan supaya dia mau melakukan itu kan. Mungkin dia jual 700, ada keuntungan 200. 200 itu yang namanya nilai lebih atau value added. Ya, kalau dalam pajak, ada value added tax, pajak nilai lebih. Ya. Pabrik beli 700, diolah jadi barang, jadilah dia barang yang menghasilkan misalnya harganya 1000, dia untung 300 kan. Distributor di sini tidak mungkin dia jual 1000, pasti ada tambahan lagi 1300. Bahkan customer ini, agen ini juga dapat untung dari nilai itu, sehingga di konsumen mungkin harga terakhir dipegang 2000. Nah, proses inilah yang namanya bisnis. Menghasilkan nilai tambah, jadi suatu barang yang tidak punya nilai dijadikan mempunyai nilai tambah. Jadi ketika Anda ngomong soal bisnis, inilah bisnis. Nilai tambah, bagaimana Anda menghasilkan nilai tambah dari raw materials atau bahan baku itu. Ya. Nah, ada indeks juga, sebenarnya kalau Anda pengen bisnis, kira-kira Pak, kalau pertanyaan seperti ini, pertanyaannya, dari semua lini bisnis ini, yang mana yang paling menguntungkan? Nah, itu ada indeks, nanti kita lama ngomong itu ya. Jadi ada hal-hal yang ternyata gawinya sedikit, tapi untungnya lebih banyak. Nah, apa itu bisnis? Ini kira-kira bisnis zaman dulu, konvensional. Kekuatan ekonomi bisnis itu diukur dari penguasaan atau kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, skill, dan modal. Tapi di zaman Anda sekarang ini dan mungkin ke depannya, ya, itu pasti akan berubah. Yang menguasai bisnis itu adalah ini, pemilik pengetahuan dan informasi atau knowledge and information owners. Mengapa? Karena masyarakat kita berubah dari masyarakat industri menuju ke masyarakat informasi.
Di sini ada film, tapi saya tidak mau tampilkan karena lama, sekitar 10 menit ya. Ini film tentang Facebook. Jadi dia menceritakan tentang yang dimanfaatkan Facebook itu adalah informasi. Di sini kan pasti Anda punya semua akun Facebook. Ketika Anda daftar Facebook kan pasti Anda masukkan semua nama, tempat lahir, tanggal lahir, apa alamat rumah lah segala macam, bahkan email pribadi, nomor handphone masuk semua di situ. Seluruh informasi itu dijual oleh Facebook untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau Anda jadi pebisnis, coba iklankan di Facebook. Ya. Iklan di Facebook itu lebih tepat sasaran karena Anda bisa pilih kelompok siapa target di iklan kita, ya. Dan orang sekarang mengiklankan produk itu dibandingkan mengiklankan di koran atau televisi yang relatif mahal, lebih baik dia iklankan di Facebook karena targetnya jelas. Ya. Silakan kalau ingin coba mengiklankan sesuatu di Facebook ya, atau mengiklankan diri Anda sendiri sebetulnya. Nah ini terkait lingkungan bisnis. Jadi kita sudah ngomong soal bisnis. Bisnis itu cuma pengen untung ya, dengan memanfaatkan sumber daya, entah itu informasi, sumber daya alam, segala macam. Tapi untuk mencapai profit itu, dia akan dipengaruhi oleh 4 faktor lingkungan ini. Pertama itu tentang lingkungan ekonomi, ada kebebasan untuk memiliki, freedom of ownership, ada hukum-hukum kontrak, ya. Terus ada lingkungan teknologi juga. Jadi dua ini yang dinamakan global business environment. Tapi di samping itu ada juga yang terkait global competition dan free trade. Itu tentang lingkungan kompetitif dan juga lingkungan sosial. Ini yang akan kita bahas selama 16 minggu ke depan. Saya ambil contoh saja mengapa bisnis, perkembangan bisnis ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kita ambil contoh dari misalnya lingkungan ekonomi ini. Ya. Lingkungan ekonomi banyak faktor. Kita ambil misalnya saja dari minimum taxes and regulation, pajak. Negara-negara yang pajaknya itu gila-gilaan pasti akan mempengaruhi bisnis pengembangan bisnis. Sebagai contoh, Anda mungkin tahu Microsoft, Google segala macam, ya, dan Anda mungkin berpikir bahwa perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah perusahaan Amerika. Tapi itu salah. Kalau Anda cek lebih dalam lagi, yang namanya perusahaan Google, perusahaan Facebook, ya, Microsoft, itu tidak meregistrasi bisnisnya di Amerika. Dia meregistrasi semua bisnisnya ke negara-negara yang dikatakan tax haven atau surga pajak. Contoh negara Bahamas atau negara segitiga Bermuda Island. Yang kita tidak tahu di mana, atau Panama, di mana kan ada Panama Paper. Semuanya itu menawarkan pajaknya free. Artinya apa? Dibandingkan dia, ini perusahaan global ya, perusahaan multinasional, dibandingkan dia mendaftarkan bisnisnya di negara Amerika, sebaiknya ya lebih baik dia daftarkan bisnisnya di negara-negara yang secara pajak relatif free atau bebas. Maka pasti akan pengaruh ke lingkungan bisnis ini. Itu mungkin salah satu contoh, silakan dielaborasi. Nah, kalau melihat lingkungan tadi, ada 4 sektor yang perlu kita perhatikan. Pertama itu terkait sektor swasta, di mana kita akan gemplung di situ. Anda S1 manajemen di Bina Dharma, itu ngomong bisnis, ya, sangat sedikit yang terkait dengan manajemen organisasi publik, tapi ya, itu dipelajari juga. Ya. Lalu yang kedua tentang pemerintah. Yang sektor ketiga ini ada yang mewakili civil society, masyarakat sipil. Itu LSM, koperasi, badan amal, semuanya itu mempengaruhi perusahaan. Ada sektor keempat yaitu yang dinamakan social enterprise.
Jadi dia ini eh, pebisnis, tapi dia juga melakukan yang namanya usaha-usaha sosial. Sebagai contoh, di India itu ada perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel. Jadi dia membuat yang namanya SMS blasting. Jadi SMS, langganan SMS lah untuk para petani. Nah, gunanya apa? Jadi si perusahaan Telkomsel India ini akan mengirimkan informasi harga produk pertanian setiap hari. Dipotong pulsanya, jadi ketika si perusahaan Telkomsel India mengirimkan SMS tentang harga ini, pulsa si petani akan dipotong. Tapi petani itu dengan sukarela mau dipotong pulsanya. Mengapa? Informasi harga ini penting bagi mereka, supaya ketika dia berhadapan dengan cukong-cukong petani ya, yang mau beli produknya, mereka bisa melihat kira-kira kalau si cukong ini memberikan harganya turun katanya, ketika dia dapat SMS ternyata harganya naik, dia bisa berdebat, dia bisa berargumen. Nah, ini gunanya akses informasi. Ini yang dinamakan social enterprise. Di satu pihak si Telkomsel India dapat untung, si petani juga mendapatkan untung. Nah, itulah yang dinamakan social enterprise dan etikanya ada di situ. Lanjut lagi. Nah, kita masuk ke lingkungan bisnis. Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi? Saya singkat saja di sini. Kita ngomong soal perubahan politik dahulu. Nah, perubahan politik ini mungkin Anda sudah tahu lah, ada raksasa dunia sekarang yang namanya Tiongkok atau Cina. Ya. Ini sejak tahun 78 mereka tumbuh, ya. Sehingga konfirmasi Amerika Serikat yang katanya selama ini negara adidaya itu tidak ada lagi. Nah, ini perubahan-perubahan politik ini pasti pengaruh ke dalam lingkungan bisnis. Saya tadi ketemu orang, sore tadi makanya terlambat juga masuk sini. Apa yang terjadi? Ternyata sekarang banyak investor dari negara-negara Tiongkok, Cina yang ingin masuk, terutama dalam hal tambang lah, pabrik lah, segala macam. Ya. Jadi yang awalnya, ini kita ngomong migas lah. Migas ini kan kalau Anda lihat sekarang masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Barat Amerika. Ada ConocoPhillips lah, ada Chevron, ya, banyak lah. Ada British Petroleum, BP, Talisman, Kanada. Nah sekarang mulai masuk negara Cina yang namanya PetroCina perusahaan. Tadi kita ngobrol ini dia minta bantuan untuk masuk lah. Cuma saya berpikir artinya negara kita juga akibat perubahan politik global itu akan ada perubahan-perubahan. Jadi konfirmasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya ini dipertanyakan sekarang. Karena ada dua kubu sudah. Ya. Dan kalau ngomong soal komunisme ini tidak laku lagi sudah. Di Soviet sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Anda lihat fenomena di negara-negara Cina atau negara Vietnam, ya, yang masih menerapkan komunisme ini hanya Korea Utara. Cina segala macam Vietnam secara politik dia komunis, tapi secara ekonomi mereka sudah memasukkan teori kapitalis. Nah, ini perbedaannya. Mengapa mereka semakin berjaya sekarang secara ekonomi. Jadi untuk pengaturan politik mereka komunis, tapi secara ekonomi mereka kapitalis. Nah ini yang terjadi. Soviet sudah runtuh ya, dan sekarang ada dua kubu secara politik. Ini akan mempengaruhi bisnis. Banyak pengusaha bisnis lokal sekarang mulai bekerja sama dengan negara pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Bukan hanya Indonesia, Arab pun seperti itu sekarang. Lalu kita ngomong soal globalisasi. Ya. Sekarang arus barang, arus modal tuh sudah saling ini komunikasi Anda dengan WA, bisa ngobrol ke Amerika lah, ke Eropa. Saya WA-WA saja sekarang dengan teman-teman di luar negeri udah bisa. Ya. Sangat mudah sekarang. Kalau dulu mahal bayar teleponnya. Nah, implikasinya adalah
bisnis sekarang semakin ya, harus semakin terbuka. Barang-barang kecil itu ya sekarang ini Anda mungkin tidak percaya yang namanya pakaian di Cina itu atau handphone di Cina itu sekarang harganya 200-300 ribu. Memang Indonesia masih menghalangi barang masuk langsung dari negara tersebut, tapi saya yakin di kemudian hari handphone seperti Samsung itu harga 300 ribu ya kalau di negara-negara yang terbuka seperti Australia, saya dulu sekolah di situ, saya bisa pesen handphone harga 300 ribu itu via eBay dan langsung dikirim ke rumah saya. Dibandingkan saya beli di toko handphone di Australia, iPhone segala macam. Ya. Jadi bagaimana terbukanya pasar global, sehingga bisnis domestik itu pasti akan bersaing dengan bisnis global. Mau tidak mau, ya, sekarang mungkin belum, tapi saya yakin nanti ke depan akan seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika globalisasi dimunculkan, akan ada dua bentuk negara. Ada negara yang menang secara persaingan, ada negara yang kalah secara persaingan, tergantung. Kita mau jadi negara yang mana sekarang ini. Ya. Itu tentang globalisasi. Ada juga tentang teknologi, ya. Ya, teknologi mobil, pesawat terbang sudah biasa, tapi yang paling menakjubkan sekarang adalah teknologi IT. Ya. Kalau dulu perubahan revolusi industri itu ditemukan James Watt, mesin Watt, ya, tahun 1800-an, akhirnya terjadi perubahan per 50 tahun. Kalau awalnya dulu perubahan ini cuma 100-200 tahun, tapi ada mesin uap per 50 tahun ada perubahan generasi. Tapi dengan adanya teknologi IT yang ditemukan internet dari tahun 90-an, ini perubahan zaman ini sudah bukan ngomong 10 atau ini, setiap tahun itu pasti akan berubah. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi masalah ini. Lalu ada juga krisis resesi keuangan ekonomi, jadi ini sejak dimulai dari tahun 2008-2009, ada hutang pemerintah, jatuhnya nilai uang, harga saham, ya ini kita sudah bisa bangkit sebetulnya. Dan yang paling menderita saat itu sebetulnya bukan negara berkembang seperti kita, tapi negara-negara maju. Hanya sekarang ada, ya kita sekarang di Zoom juga gara-gara COVID-19. Ya, diprediksi dan pasti ini akan ada pelambatan secara ekonomi. Kalau tadi kita ngomong siklus kegiatan ekonomi, pengusaha sekarang mati semua. Dia slow down ekonomi. Otomatis putaran uangnya akan sedikit. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah memprediksi kita akan minus 5% tahun depan. Ini yang perlu diwaspadai. Apa antisipasi kita terhadap lingkungan bisnis? Lalu ada konsensus dan kesepakatan. Jadi walaupun globalisasi menawarkan persaingan bebas, tapi ada kesepakatan antar wilayah. Contoh ASEAN. ASEAN ini salah satu kesepakatan antara negara-negara ASEAN dan Indonesia masuk di dalamnya. Kalau di Eropa ada Uni Eropa, ada juga G20, ada beberapa negara yang sepakat. Nah, semuanya adalah bentuk konsensus dan terhadap globalisasi untuk kita berlindung dirilah dari persaingan bebas. Hanya saja melihat fenomena sekarang, saya ya bisa saja ini pandangan pesimis saya sebetulnya. Konsensus ini akan berakhir di kemudian hari. Mengapa saya melihat ada fenomena Inggris keluar dari Uni Eropa yang dengan fenomena Brexit. Jadi Brexit ini bisa saya jelaskan di sini. Masyarakat Inggris itu protes dengan kebijakan Uni Eropa. Ya. Mengapa? Karena banyaknya migran tenaga kerja yang datang dengan upah yang murah. Dia tidak perlu lagi visa dari Inggris, cukup visa dari negara lain yang anggota Uni Eropa, entah itu Slovakia atau Kroasia.
Jadi banyak orang yang pegang visa itu masuk ke Inggris dan bekerja di Inggris, sehingga menggerus lapangan pekerjaan orang Inggris. Akhirnya ketika ditawarkan mau keluar tidak dari Uni Eropa, dominan mayoritas ya akan keluar, yang keluar. Ya. Artinya apa? Indonesia pun akan mengalami seperti ini. Ketika Indonesia kalah dengan persaingan ASEAN ini, mungkin pada satu titik kita akan keluar dari ASEAN. Pilihan-pilihan itu akan tetap ada. Mungkin di zaman Anda nanti ketika Anda megang-megang tampuk pimpinan. Ya. Jadi apakah globalisasi akan diteruskan atau ya sudah selesai. Nah yang terakhir, ada juga fenomena baru. Kita memang ada pasar bebas. Semua orang silakan berinvestasi, silakan mengirimkan barang. Indonesia jadi pusat investasi perkebunan sawit lah, karet, batu bara, minyak, segala macam masuk ya. Tapi di samping itu ada tekanan-tekanan terkait dengan dampak sosial. Ya. Ada yang namanya perdagangan fair trade, ada keadilan perdagangan, ada juga tujuan PBB mengumumkan tentang Millennium Development Goals. Jadi negara tersebut bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi dia harus memenuhi standar-standar pembangunan milenium, kesehatan, pendidikan, segala macam. Dan ada kepedulian terhadap lingkungan alam. Ini masuk dalam tekanan-tekanan tersebut. Contoh saja di Sumatera Selatan sekarang jadi pusatnya epicentrum investasi. Ada salah satu contohnya itu yang mungkin pernah ke Oki, Kayu Agung, ada yang namanya perusahaan Sinarmas. Sinarmas itu dia di bawah APP, Asian Pulp and Papers, dia menghasilkan kertas. Jadi mereka menguasai sekitar 400.000 hektar. 400.000 hektar itu sekitaran sama seluas dengan Jakarta lah, setengah Jakarta lah. 400.000 hektar. Ditanami pohon segala macam. Ya. Dan kita tidak tahu apa dampaknya terhadap masyarakat. Jadi inilah tekanan-tekanan itu akan terus ada. Kenapa? Ada ketidakadilan di situ. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada perubahan budaya. Jadi globalisasi akan merubah budaya. Budaya yang dominan itulah budaya pemenang. Saya contohkan di sini, silakan Anda nonton filmnya. Ada film McDonald. Jadi banyak penelitian tentang McDonald. Ada nilai yang namanya globalization. Bagaimana si perusahaan-perusahaan global itu bisa masuk ke dalam lokal dengan mengadopsi nilai-nilai lokal. Saya contohkan saja, kalau Anda ke McDonald atau KFC, pasti Anda pesannya ada nasi, kan? Nasi atau cabai, saus cabai. Di mana kalau Anda beli McDonald di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, Anda tidak bakal dapat nasi itu. Hanya di Indonesia dan negara Asia yang memberikan nasi. Sama seperti McDonald ketika masuk ke Australia. Di Australia dia tahu bahwa budaya orang Australia itu bukan makan ayam, fast food, tapi minum kopi. Maka dia membuat McCafe. Nah, yang namanya localization. Artinya apa? Pelajarannya apa? Kalau Indonesia ingin supaya bisa tembus ke negara-negara lain di persaingan globalisasi ini, otomatis dia harus juga mengadopsi nilai-nilai lokal. Ya, pacak kita ngirim pempek ke Inggris langsung. Contohnya lah itu ya. Saya pernah waktu di luar sekolah, aku masakin pempek untuk bule, dia langsung nak muntah. Mengapa? Nyium iwaknya. Jijik dia sudah langsung. Kalau kita lemak baik kan makan pempek, tapi bagi orang barat, orang bule, ketika cium aroma ikan, itu menjijikkan. Makanya ada fish and chips itu tidak ada bau, tapi ini masih ada. Itu hal-hal yang perlu kita lihat. Nah ini kesimpulannya apa? Mengapa Anda perlu belajar lingkungan bisnis? Ini kira-kira ada di sini.
Ya, ketika Anda menjadi seorang manajer, Anda disertai tugas untuk memenuhi misi and objectives. Jadi misi dan tujuannya apa? Untuk mencapai ini, Anda perlu melakukan pertama analisis organisasi internal dahulu, ya, organization analysis, terkait dengan SDM-nya seperti apa, keuangannya seperti apa, modalnya seperti apa, strategi operasional seperti apa, kan? Nah, di samping internal, Anda perlu menganalisis lingkungan eksternal. Inilah di sini posisinya. Kalau dua ini dapat, Anda tinggal mudah membuat formula strategi, membuat perencanaan, dan langsung action operation. Jadi, ini menyimpulkan kira-kira mengapa Anda perlu belajar environmental ini. Contoh tadi ketika ngomong kekuatan Tionghoa yang baru, otomatis pasti akan pengaruhi analisis organisasi di sini. Ya. Sehingga Anda bisa menentukan formula strategi. Nah, ini kira-kira five force model dari Porter, teori Porter. Ya. Jadi ada lima kekuatan yang akan pengaruhi bisnis kita. Pertama itu forces itu kalau kita menjadi new entrants, jadi pebisnis awal, ya, ketika masuk ke dalam lingkungan bisnis, apa saja yang dihadapi, apa sih halangan untuk masuk ke situ, bagaimana perizinannya, skala ekonomi seperti apa, brand loyalty, ya, kalau produk kita itu sudah punya branding, ya, misal mau buat odol, nah, odol ini kan biasanya brandingnya itu Pepsodent, bagaimana brand loyalty dari Pepsodent tersebut, capital requirements, cumulative experience, semuanya ini state of new entrants. Yang kedua, kita juga diserah ketika masuk ke dalam satu lingkungan bisnis, ada rivalry, persaingan antar competitors. Ya. Ada berapa jumlah competitors, diversity-nya seperti apa, industry concentration seperti apa. Ya. Yang ketiga, itu terkait bargaining power of suppliers. Bagaimana suppliersnya? Apakah dia bisa nawar, harga barang itu bisa ditawar atau tidak. Lalu ada bargaining power of buyer. Bagaimana kalau kita membuat harga, buyer itu pembeli konsumen kita itu bisa tidak nawar. Ini terkait dengan jumlah customer, ya, ukuran dari customer ordernya seperti apa. Dan yang kelima itu substitute products. Kalau produk kita itu hilang dari pasar kira-kira atau tidak dibutuhkan, kira-kira si konsumen itu bisa menggantikan produk atau tidak. Jadi ini model-model lingkungan bisnis yang diberikan oleh Porter. Itu saja mungkin dari saya, ya, terkait pengantar. Jadi minimal Anda, saya harapkan paham terkait dengan mengapa Anda belajar tentang lingkungan bisnis ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Terkait tugas, terkait kuliah, silakan. Ini nomor kawan-kawan Anda yang baru. Ya. Tolong diterima kawan barunya, jangan tidak usah di ospek lah, ya, terima baik. Ya. Masukkan grup. Siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Ibu Harisa, Pak? Harisa, Pak. Iya, Harisa, Pak. Oh, Ibu Harisa. Ibu Harisa aja. Sudah ada belum? Apa nunjuk-nunjuk Pak ini? Edi, Pak. Nah, nunjuk-nunjuk. Siapa yang pilih Edi? Kalau yang pilih Edi, silakan dilambaikan. Kalau yang jadi ini ada nomor telepon, tolong dimasukkan Iya, Pak. ke grup. Kalau nanya-nanya japri aja. Ya. Kalau ada yang mau japri silakan, bukan urusan saya lagi ya. Saya urusannya aja lah ya. Nadia orang Palembang atau orang ini? Enggak, Pak. Saya baru pindah ke Palembang. Oh, dinas ya, pindahan. Kerja. Kerjanya di mana? Belum tanya. PT Kino Indonesia, Larut Tancap kaki 3, Penter. Apa? Penter Larut Tancap kaki 3, Pak. PT Kino Indonesia. Larut Tancap kaki 3. Iya. Energi itu ya. Apa bosnya apa Nadia? Kenapa? Jadi manajernya atau apa? Oh enggak, aku SAP, Pak, bagian distribusi.
Ada yang bagian humas tidak di sini? Ada yang bagian humas? Karena kalau bagian humas sangat penting sekali belajar ini sebetulnya. Ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit dahulu. Ya, silakan ada tugas lanjutan, ada video, ada tugas esai ya. Dan kita akan ketemu lagi di saya tidak akan ketemu setiap minggu. Mengapa? Karena banyak juga mahasiswa saya ribut karena pulsanya mahal, Pak. Ya. Karena satu kali kita ketemu ini biasanya habisnya itu sekitar 750 mega. Itu pengamatan saya. Jadi kita akan ketemu di tanggal 19 Oktober, oke? Ya. Jadi minggu depan tidak usah, minggu kedua, minggu ketiganya dari sekarang. Kita akan ketemu lagi, silakan linknya akan saya masukkan di situ. Ya. Cuman saya minta sekarang Anda juga kerjakan, ini pertama kelompoknya tolong diisi ya, nama-nama kelompok plus bisnis yang dipilih. Lalu di sini ada esai, ada video, ada esai, silakan Anda isi ya. Isinya langsung di situ, tidak bisa di Word karena saya males buka Word lagi. Jadi kamu harus isi di form yang ada di e-learning ini, langsung terrecord di situ. Ya. Lalu minggu depan, ya ini minggu depan yang sebenarnya, ini untuk minggu depan. Ini minggu keduanya lagi, terus tanggal 19 Oktober kita ketemu. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih banyak. Pak. Ya. Nanti di e-learning-nya link untuk Zoom-nya dikasih lagi ya Pak untuk pertemuan yang ketiga. Siapa yang nanya nih? Harisa Pak. Bu Harisa. Linknya bisa ya akan dimasukkan di sini di link e-learning ini. Tadi saya mohon maaf karena saya ada pertemuan tadi jadi baru pulang, jadi baru saya upload tadi linknya. Ya, maksudnya biar sama-sama mengingatkan Pak dengan teman-teman yang lain. Ya, atau mungkin ya ketua kelas bisa WA saya, nanti saya share juga linknya nanti via WA. Siap Pak. Oke. Itu saja, mohon maaf kita hanya bisa ketemu via online, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara fisik, tatap muka, segera ya kalau corona ini berakhir. Selamat belajar, semoga sukses nantinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bisa saya leave, tapi kalau Anda mau diskusi silakan sebenarnya. Gimana? Saya tawarkan itu untuk ketua kelas. Siapa tahu yang tidak kenalan, ada yang pengen lanjut lagi. Tapi jangan lama-lama karena KG operatornya marah ya. Ya, jadi saya akan tinggalkan. Harus ada host satu. Siapa yang jadi host? Hostnya siapa ya? Ibu Harisa saya jadikan host ya, atau si Pak Edi aja, Pak Edi ya. Pak Edi saya jadikan host. Ya. Nah, silakan kalau mau diskusi masalah kelompok segala macam silakan. Saya leave dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.